Lagi di Kompas Bisnis, saudara, pandemi membayangi target lifting minyak 1 juta barel per hari. Target lifting 1 juta barel per hari di 2030 ini dikebut untuk bisa memenuhi konsumsi minyak domestik dan juga menekan impor minyak. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua lini kehidupan masyarakat, termasuk di sektor migas. Protokol kesehatan yang paling diutamakan saat ini membuat operasional migas terhambat. Dampaknya, target lifting terganggu. SKK Migas mengumumkan per semester 1, lifting minyak hanya mencapai 666.000 barel per hari. Berarti hanya 94,6% dari target yang ditetapkan APBN 2021. Tak tercapainya target lifting diakui SKK Migas karena dampak dari pandemi COVID-19. Dampak dari COVID-19 ini di dalam operasional membuat kita hanya bisa mengirimkan orang sekitar 50% dari kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sehingga operasionalnya tidak optimal. Tantangan betul untuk kita bisa merayu atau mengharapkan untuk K3S untuk berinvestasi melaksanakan kegiatan-kegiatan. Lifting minyak yang tak tercapai berdampak pula pada penerimaan negara. Di semester 1, penerimaan negara dari migas mencapai 6,67 miliar dolar Amerika Serikat, hanya 91,7% dari target. Pandemi yang tak tahu kapan berakhir ini pada akhirnya membayangi target lifting minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kubik per hari di tahun 2030. Padahal target ini dibutuhkan untuk bisa mengejar konsumsi migas yang diprediksi akan naik. Dewan Energi Nasional memproyeksi di 2050 konsumsi minyak naik 139%, sementara konsumsi gas naik 298%. Jika target tak tercapai, maka dikhawatirkan impor migas Indonesia akan makin membengkak, mengingat cadangan migas Indonesia ada di posisi 19 dunia. Kebijakan bauran energi pun dilakukan, setidaknya untuk bisa mengkonversi kebutuhan migas. Di 2050, pemakaian minyak ditargetkan berkurang dari 28,8% menjadi 19,5%. Sementara energi terbarukan ditingkatkan porsinya dari 13,4% menjadi 31,2%. Meski secara jumlah di 2050 energi fosil tetap memakan porsi terbesar. Otomatis ini akan terefleksi dalam volume, di mana volumenya masih tinggi. Karena 24% dari total volume yang 1 juta ton oil equivalent, itu tentunya cukup besar dibandingkan dengan 21% dalam 287 juta ton oil equivalent. Maksudnya 1.000 juta ton oil equivalent. Nah, ini yang untuk memberikan satu wake up call gitu ya, bahwa fossil fuel masih cukup dominan, ya. Cuman kita harus bisa mengelolanya menjadi energi bersih. Sementara itu, untuk terus mengejar target 1 juta barel, dalam rencana strategis SKK Migas ada 4 hal yang akan dikejar. Mulai dari optimalisasi produksi lapangan existing, transformasi sumber daya kontingen ke produksi, mempercepat enhanced oil recovery, dan eksplorasi untuk penemuan besar. Pemerintah telah mentargetkan ketersediaan data ini diharapkan bisa tuntas di akhir 2024. Untuk mencapai 1 juta barel per hari dan 12 billion kubik per day untuk gas tersebut, kami perkirakan industri hulu migas dapat menarik investasi atau Indonesia membutuhkan investasi dengan total 187 billion US dollar atau miliar. Dengan total gross revenue mencapai 371 billion US dollar, dengan proyeksi pendapatan negara mencapai 131 billion US dollar. Mengejar target 1 juta barel juga penting untuk neraca dagang Indonesia. Di saat harga minyak naik,
Kuantitas produksi di hulu akan membuat tambahan pendapatan negara semakin besar. Terlebih, APBN saat ini masih mengandalkan pendapatan negara bukan pajak. Ini tentu bukan hanya PR dari SKK Migas, namun seluruh pemangku kebijakan untuk bisa menyukseskan target 1 juta barel per hari. Bagaimana kita bisa mempersiapkan infrastruktur, dan SKK Migas juga sudah mempunyai roadmap bagaimana untuk mencapai target tersebut, dan tinggal bagaimana dukungan dari semua pihak agar target tersebut bisa tercapai. Optimalisasi EOR saya kira juga harus mulai dilakukan di saat harga minyak yang sedang bagus ini, karena selama ini isu EOR ini adalah terkait dengan isu keekonomian. Jadi dengan harga yang cukup bagus, dan juga karena EOR ini membutuhkan waktu jangka panjang, mulai dari ada penelitian terkait dengan formula, terus juga pengaplikasian di lapangan sampai akhirnya berhasil, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Kegiatan eksplorasi pun saya kira juga harus tetap dilakukan dan juga dimasifkan, karena biar bagaimanapun Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, kita masih punya cekungan yang cukup besar. Dengan kita melakukan kegiatan eksplorasi yang signifikan, maka nanti diharapkan reserve replacement ratio kita bisa terus meningkat, Mas. Dan di 2030 saya dengan dukungan semua pihak dan juga effort yang besar, saya berharap sebenarnya ini bisa terlaksana untuk 1 juta BOPD ini. Target lifting migas 2030 akan semakin menantang. Waktunya tinggal 9 tahun lagi. Meski investasi dan lifting migas tak penuhi target di semester 1 2021, namun bukan tak mungkin target akan terpenuhi. Karena banyak negara produsen minyak kemarin sore yang nyatanya mampu meningkatkan lifting minyak mereka. Pascalis Iswari, Kompas TV.